Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, saya akan mengajak teman-teman semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat-sahabat kita. Selalu menjaga Al-Quran di mana kita berada, selalu membacanya walaupun itu kita sedang lelah, letih. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pendamping hidup kita. Bukan cuma seorang istri yang bisa menjadi pendamping hidup kita, tapi jadikanlah Al-Quran itu sebagai pendamping hidup kita pula di dunia ini. Dikarenakan jikalau kita dekat sama Al-Quran, maka hati kita akan suci, hati kita akan tenang, hati kita akan plong dari segala masalah yang ada. Sesungguhnya keutamaan membaca Al-Quran pun itu sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Sini Masya Allah, yang dimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Quran itu. Di sini Rasulullah memerintahkan untuk kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, bagi semua orang-orang yang sering membacanya pada saat di dunia ini. Jadi sungguh jikalau diri kita dalam tiap harinya cuma menggunakan hari-hari kita untuk menggunakan gadget, bangun tidur gadget, mau makan sambil gadget, di mana-mana gadget, Al-Quran pun kita tinggalkan. Nauzubillah. Apakah gadget itu akan mendatangkan kita, menolong kita pada saat hari kiamat? Tidak. Malah dia akan menjadi hujah kita, akan diserang sama syaitan, yang dimana gadget itu di dalamnya itu terbanyak fitnah dalamnya, banyak mudarat di dalamnya yang bisa menjadikan kita bermaksiat kepada Allah. Sedangkan Al-Quran malah dia menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Maka marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat-sahabat kita, menjadikan Al-Quran itu menjadi teman hidup kita di dunia ini. Karena sungguh kita tidak akan merugi jikalau kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Bagaimana sangat bisa kita sulit menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita di dunia ini? Apa sulitnya jikalau kita membacanya? Apa sulitnya jikalau kita mengganti gadget kita itu menjadi Al-Quran? Sungguhnya Al-Quran itu sangatlah istimewa, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah, orang-orang yang sering membaca Al-Quran dan bagus cara melafadzkan, cara membaca Al-Quran tersebut, maka dia akan bersama para malaikat. Para malaikat apa? Para malaikat yang taat kepada Allah, yang betul-betul mana dia patuh sama Allah, mana ada pernah malaikat bermaksud kepada Allah. Maka sungguh beruntunglah kita jikalau kita mahir dalam membaca Al-Quran, dekat sama Al-Quran. Maka ketika kita dekat sama Al-Quran, sungguhnya kita telah juga dekat kepada siapa? Para malaikat. Dan di mana malaikat itu orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu bersama Allah, orang-orang yang di mana dia tidak pernah membangkang atas perintah Allah. Dan Rasulullah menyambung sabdanya, sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaan itu terasa sulit baginya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Di sini Masya Allah, jikalau kita terbata-bata dalam melafadzkan Al-Quran, dalam bertilawatul Quran, di sini Rasulullah mengatakan, jikalau kita terbata-bata dalam membaca huruf Al-Quran, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan 2 pahala. Jadi sungguh merugi jikalau kita tidak ingin mempelajari Al-Quran, jika tidak ingin mendekati diri kita dengan Al-Quran. Apalah hidup kita di dunia ini? Untuk apalah kita gunakan hidup kita di dunia ini?
Sungguh, mari kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jangan jadikan diri kita itu selalu bermaksud kepada Allah. Ingatlah, mati sekali, hidup sekali. Dan setelah itu, hari pertimbangan, di mana amal perbuatan kita akan ditimbang. Jadi marilah, jikalau kita kelak di akhirat di mana timbangan kita tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam surga, sungguh apa kata Rasulullah? Al-Quran lah yang akan menjadi pemberi syafaat. Dan kenapa? Al-Quran kelak pula itu akan mencari kita mondar-mandir di surga. Jikalau Al-Quran tidak mendapati kita dalam surga, apa dia akan berhujjah di hadapan Allah. Ya Rob, mana si fulan? Kata Allah, siapa yang kamu sebut? Yang dimana dia semasa hidupnya itu selalu membacaku, yang selalu mentadaburiku semasa hidupnya. Kok kenapa saya tidak mendapatkannya di surga? Maka apa kata Allah? Turunlah ke neraka, carilah dia. Jikalau kamu menemukannya, angkat dia ke surga. Tariklah dia manusia ke surga, masuklah dia ke dalam jannah bersamamu. Maka sungguh, jikalau kita dekat sama gadget, malah gadget yang akan menjadi hujah kita, mungkin bisa jadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Gadget itu mudorotnya besar. Di sana ada maksiat, banyak maksiat di dalamnya. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, disitulah kisah-kisah Nabi yang mana kita bisa memperoleh ibrah dari kisah tersebut, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mari, saya mengajak kalian, saya mengajak teman-teman semua untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, agar kita itu menjadi orang-orang yang mana selalu mentadabburi firman-firman Allah, agar kita bisa bersama para malaikat dan bersama siapa? Bersama Al-Quran kelak di akhirat. Mungkin cuma ini yang saya bisa mengajak kalian untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran terlebih dahulu, agar kita bisa menjadikan diri kita suci, bersih dengan noda-noda hitam yang melekat dikarenakan dosa kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan karena telah menonton video kami. Jangan lupa kunjungi channel kami yang lain di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan WA untuk mendapatkan informasi, motivasi, dan pelajaran yang lebih. Semoga dengan ini semua kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.